Oke teman-teman, kita belajar tentang simulasi sistem, khususnya pembangkit bilangan acak ya. Kita akan langsung coba ke contoh soal latihannya. Maka dalam metode kongruen campuran atau yang disebut dengan linear congruential generator atau LCG, maka kita dapatkan rumus seperti ini. Xn sama dengan AXN minus 1 tambah B mod M. Yang ini ya. Nah, lalu di mana xn-nya adalah bilangan acak ke n dari deretnya, xn min 1 bilangan acak sebelumnya, lalu a itu faktor pengali di mana a-nya kurang daripada m, b-nya adalah increment atau konstanta pergeserannya di mana b-nya kurang dari m, lalu m itu adalah modulus di mana modulus ini juga mempunyai syarat harus lebih besar daripada 0 ya. X0 adalah kunci pembangkit yang disebut dengan umpan atau seed. UI itu adalah bilangan acak, di mana bilangan acak dapat dari Xn sama dengan Xn dibagi dengan M. Oke, maka kita lihat contoh soalnya seperti ini. Nah teman-teman ya, kalau dilihat kita akan membangkitkan bilangan acak sebanyak 5 kali ya, di mana A-nya sama dengan 5, B-nya 3, M-nya 11, modulusnya F11, dan X0-nya seed-nya adalah 1. Oke, kita masukkan ke dalam rumus ini. Maka kita dapat melakukan X yang pertama atau bilangan yang pertama, maka kita masukkan rumusnya AXN-1 plus B mod M. Kita masukin ya. Di mana A-nya adalah 5, ini ya teman-teman ya. 5, kita masukkan ke sini. Dikali dengan xn min 1. Xn min 1 adalah 1 yang ini teman-teman. Ya, dapatnya dari mana? Ini ya. X0 yang ke-1, bilangan yang pertamanya. Maka kita dapatkan adalah yang B-nya itu 3, kita masukkan ke sini. Ya, B-nya, lalu modnya M. Mod M, M-nya adalah 11. Maka kita masukkan mod 11, 8 ini dapat dari mana? Ya. Maka kita lihat adalah 5 dikali 1 tambah 3 itu adalah 8. 8 mod 11 tidak bisa teman-teman, maka adalah bilangan itu sendiri. Maka kita dapatkan X yang pertama adalah, bilangan pertama adalah 8. Ya. Nah, si 8 ini teman-teman menjadi XN yang berikutnya, gitu ya. Yang berikutnya. Maka kita masukkan si Xn-1 ini ke dalam rumus. Pembangkit bilangan yang keduanya adalah A-nya tetap 5 dikali 8. 8 ngambil dari sini ya teman-teman ya. Nah, ini 8 ini. Lalu ditambah 3, 3-nya tetap B-nya. Lalu mod 11 sama dengan 10. Ya. 5 kali 8 40 tambah 3. 43 mod 11 adalah 10. Oke. Nah, yang 10, yang X2-nya ini menjadi pembangkit bilangan yang ketiga di sini. Maka kita masukkan lagi dalam rumus 5 kali 10 tambah 3 mod 11. Ya, berarti 53 mod 11. Kita dapat angka 9. Masukkan lagi ke X yang keempat. Ya, ini pembangkit bilangan yang ketiga menjadi X0 yang untuk X4-nya. Maka 5 kali 9 tambah 3, 45 tambah 3, 48, mod 11, hasilnya adalah 4. Begitu seterusnya teman-teman ya. Jadi si hasilnya itu adalah pembangkit bilangan berikutnya. Karena kita membangkitkan 5 kali, maka kita akan mendapatkan bilangan acaknya yang dibangkitkan adalah 8, 10, 9, 4, dan 1. Gitu ya. Lanjut lagi ke berikutnya. Nah, teman-teman, perhitungan ini juga bisa dibantu dengan maksudnya aplikasi yang sederhana ya, Excel ya. Excel seperti itu. Maka kita ini ya, saya sudah bagikan ini di platform mata kuliah kita. Ini cara perhitungannya, tinggal kalian buka dari rumus Excel ini. Maka dalam rumus ini juga kita dapatkan pembangkit bilangan acaknya adalah 8, 10, 9, 4,
1. Gitu ya. Dimana UI ini yang tadi ada rumusnya adalah, maka akan didapatkan teman-teman 0,9 ya untuk pembangkit bilangan pertama 0,9, 0,7, 0,9 ini dan ini. Kalau kita lihat UI ini probability-nya adalah antara 0 dan 1 ya. Kalau dilihat UI-nya adalah di antara itu ya, yang 3 ini nih. Oke. Kita lanjut lagi teman-teman. Ya. Nah, sekarang pembangkit bilangan acak modelnya adalah metode linear kongruen LCM. Sebenarnya hampir sama teman-teman ya. Hampir sama dengan yang LCG tadi ya. Kita lihat kalau yang LCM ini perbedaannya di mana. Dikatakan di sini adalah apa? Metode ciri khas atau sifat dari metode LCM ini adalah terjadinya perulangan ya, bisa terjadi perulangan pada waktu tertentu. Atau secara sederhana akan terjadi pengulangan pada sekian kali pembangkitannya. Sifat ini juga dimiliki pada metode pseudo random generator lainnya. Untuk menghindari katanya teman-teman, untuk menghindari perulangan, penentuan konstanta AC-nya itu sangat mempengaruhi baik atau tidaknya hasil bilangan acak yang diperoleh. Atau seakan tidak terjadi pengulangan. Yang sebaiknya sih pembangkit bilangan itu acak itu minim daripada pengulangan ya. Lanjut lagi di sini contohnya. Oke. Ya, kalau dilihat teman-teman, linear kongruensial metode LCM ini rumusnya sama. Ya, tadi adalah xn-1 plus B, sekarang A dikali xn plus C mod M. Ya, B dan C hanya membedakan antara yang LCG dan LCM ini teman-teman ya, yang ini ya. Sama itunya X0 nilai awal, dimana 0 antara harus lebih besar, X0 itu harus lebih besar sama dengan 0, tapi dia di bawah atau tidak boleh lebih daripada M. Modulusnya, M-nya itu adalah lebih besar daripada 0, A-nya multiplier atau penggandanya adalah antara 0 dan M. Ini ya. Increment-nya, pertambahan nilainya adalah di antara sama dengan 0 atau kurang daripada kurang daripada M. Dan dikatakan harus bilangan prima. Kenapa harus bilangan prima? Karena dengan bilangan prima, teman-teman, maka hasilnya minim akan pengulangan. Kita lihat di sini ya. Ya, contoh 1 nih. Kita coba dengan kasus sederhana. Misalnya kita memiliki 30 kotak, akan dilakukan pengacakan pada kotak tersebut sebanyak 10 kali. Ditentukan konstanta LCM-nya sebagai berikut. A-nya 13, C-nya 5, X0-nya adalah atau X awalnya adalah 1 dan M-nya adalah 30. Maka cara pengerjaannya seperti ini dengan model yang sama sih seperti ya. Kita lihat diketahui A-nya 13, C-nya 5, X0-nya atau XN awalnya adalah 1 dan M 30. Kita masukkan ke dalam rumus ya. Maka XN plus 1, rumus XN plus 1 sama dengan AXN plus C mod M. Kalau dimasukkan dalam rumus teman-teman ya, kita lihat X1-nya, X yang pertamanya itu adalah seperti apa? 13, A-nya 13 ini ya. Ini A dikali 1. Satunya dari mana? Karena ini adalah X0-nya ya, XN-nya ya. Nah, ini adalah XN-nya. Ditambah 5. Ditambah dengan C, mod 30. Menjadi X yang pertama, angka yang pertama dibangkitkan adalah 13 kali 1 tambah 5. Ya, 13 kali 1 tambah 5 mod 30. 30 M-nya kan 30 ya ini ya. Nah, maka kita dapatkan adalah 13 tambah 5 18 mod 30. Maka karena masih lebih kecil daripada modnya, maka menjadi bilangan itu sendiri. 18
ini X yang pertama. Ya, pembangkit bilangan pertama 18. Maka yang ini 18 kita harus masukkan ke untuk membagikan bilangan yang kedua ke sini. Nah, sini ya. Oke, sini. Maka kita masukin 13 kali 18 tambah 5 mod 30, hasilnya adalah 29. Lalu X2 atau pembangkit bilangan yang kedua kita masukkan lagi ke sini teman-teman. Seperti tadi ya, sama aja ya. Nah, maka 13 kali 29 tambah 5 mod 30 adalah 22. Begitu seterusnya teman-teman. Masukin lagi sini ya. Nah, gitu. Hasilnya menjadi pembangkit bilangan berikutnya. Ya, seperti itu. Terus sampai dengan membangkitkan 10 buah bilangan. Maka kita dapatkan, sudah kita tinggal lihat saja teman-teman di sini ya. Maka didapatkan bilangan acak yang dibangkitkan yaitu 18, 29 ini ya. 22, 21, 8, 19, 12, 11, 28 dan 9. Dari hasil di atas tidak terjadi pengulangan, kan tidak ada ya. Tidak ada angka yang diulang. Semua satu kali. Tidak jadi pengulangan pada kondisi pengacakan sebanyak 10 kali, sehingga pemilihan nilai konstanta dan A, C ini ya, A dan C-nya ini dan M telah sesuai dan tidak terjadi perulangan. Gitu ya teman-teman ya. Maka bisa ditentukan bahwa apa, A dan C dan M ini sangat mempengaruhi daripada apakah ada pengulangan atau tidak di dalam sebuah pembangkit bilangan. Contoh yang kedua, teman-teman, kita lihat lagi di sini. Contoh, carilah 3 bilangan acak dengan LCM dengan data-data ribuan ini. A-nya adalah 19, C-nya 237, X0 atau XN awalnya adalah 12.357 dan M-nya 128. Maka untuk pembahasannya ya. Bilangan acak ke-1 itu adalah, masukkan lagi ke dalam rumus ini ya, XN plus 1 sama dengan AXN plus C mod M. A nya adalah 19, C nya 137, XN awalnya adalah 12357 dan modus M nya adalah 128. Kita masukkan ke dalam rumusnya. A nya 19 ini ya, ini A, lalu 12357 adalah itu XN atau X0 nya, lalu 237 adalah C nya, ini C, sedangkan ini adalah M. Maka dengan menghitung ini 19 dikali 12.357 ditambah 237 mod 128, maka kita mendapatkan adalah 12 ya, 12 hasilnya. Berarti adalah 12 ini merupakan bilangan acak yang pertama ya, anak yang pertama. Mencari random variatnya adalah variasi acaknya, randomnya, maka kita cari dengan R1 XN plus 1 dibagi M ya. Berarti adalah 12. Yang ini ya, hasil yang pertamanya dibagi dengan 128. Maka UI-nya ini teman-teman, atau random variatnya adalah 0,09. Bilangan kedua seperti apa? Ya sama saja, tinggal dimasukin ya. Berarti tadi adalah yang pertama 12357, maka untuk yang kedua itu adalah 19, tetap A-nya tetap 19. Yang bilangan pertama ini kita masukkan menjadi pembangkit bilangan kedua. Nih. 12, berarti 19 kali 12, C-nya tetap 237 mod 128. Maka kita dapatkan 465 mod 128. Kita mendapatkan angka bilangan acak yang kedua adalah 81. Random variatnya adalah XN plus 1 dibagi M, 81 per 128. Kita dapatkan UI yang kedua adalah 0,6328. Bagaimana dengan yang ketiga? Yang ketiga berarti dimasukin XN plus 1-nya, XN-nya adalah 81 ya. Nah, nanti untuk yang ketiga berarti 19 kali 18 ya. 19 kali 18 gini, lalu ditambah 237 gitu ya. Hasilnya adalah dimodkan dengan 128.
Oke, seperti itu ya teman-teman ya untuk latihan soal bilangan acak, pembangkit bilangan acak untuk yang pertemuan kali ini. Terima kasih teman-teman. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya.